Hai anak-anakku, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 1, subtema 1, dan hari ini kita akan belajar muatan PPKN mengenai simbol dan pengamalan sila Pancasila khususnya di rumah. Kalian siap untuk belajar hari ini? Oke, tetap semangat ya. Yuk kita cermati pembelajaran hari ini dengan baik. Yuk sekarang kita cermati gambar yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Gambar apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar burung Garuda Pancasila. Ada yang sudah tahu apa itu Garuda Pancasila? Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam lambang Garuda Pancasila itu memuat simbol-simbol dari sila Pancasila yang terdapat dalam perisainya. Kemudian Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, anak-anakku, Pancasila itu terdiri dari 5 sila Pancasila. Ada yang sudah hafal Pancasila belum? Nah, sekarang yuk kita coba membaca Pancasila secara bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikian tadi kelima sila Pancasila. Ibu harap semuanya bisa hafal ya. Nah, jika tadi kita sudah membaca sila-sila Pancasila, sekarang kita pelajari simbol-simbol dari setiap sila Pancasila. Yang tadi Bu Umi sudah katakan bahwa simbol-simbol sila Pancasila itu terdapat di mana? Ya, terdapat di perisai burung Garuda. Sila pertama itu disimbolkan dengan bintang emas. Seperti pada gambar yang bisa kalian amati ya. Kemudian sila kedua itu disimbolkan dengan rantai baja. Sila ketiga disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan atau disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang kalian cermati lagi ya kelima simbol Pancasila ini. Kelima sila Pancasila itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita di rumah. Nah, seperti pada gambar yang bisa kalian amati itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila di rumah, yaitu yang pertama, berdoa sebelum makan atau sebelum melakukan aktivitas kita di rumah. Aktivitas itu sama halnya dengan kegiatan. Jadi ketika kita sebelum melakukan kegiatan itu kita berdoa dulu. Berarti kita sudah mengamalkan atau menerapkan sila pertama Pancasila ketika kita di rumah. Kemudian yang kedua, itu beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang kita anut. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana penerapan atau pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, pada gambar yang sudah Bu Umi tampilkan itu merupakan salah satu contoh
penerapan atau pengamalan sila kedua Pancasila di rumah. Nah, gambar itu menunjukkan bahwa seorang kakak sedang membantu adiknya belajar. Nah, contoh yang lainnya adalah membantu ibu menyapu atau melakukan kegiatan lainnya di rumah, atau membantu ayah membersihkan motor. Nah, ketika kita membantu anggota keluarga kita yang lainnya, berarti kita sudah menerapkan atau mengamalkan sila kedua Pancasila di rumah. Lalu, bagaimana pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah? Tentunya kalian bisa mengamati gambar yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Di sana ada sebuah keluarga yang terlihat sedang melakukan aktivitas apa ya itu ya? Ya, bersih-bersih rumah secara bersama-sama ya. Nah, itu merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Membersihkan rumah bersama-sama, kemudian menyiapkan makan bersama-sama. Ketika kita melakukan pekerjaan rumah atau aktivitas rumah secara bersama-sama, bekerja sama, itu berarti kita sudah menerapkan atau mengamalkan sila ketiga Pancasila di rumah. Sila keempat Pancasila itu juga bisa kita terapkan atau kita amalkan di rumah. Contohnya, bermusyawarah atau berdiskusi dengan keluarga untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, menghargai pendapat ayah, ibu, kakak, atau adik saat bermusyawarah atau diskusi. Dan bermusyawarah atau diskusi dalam pembagian tugas di rumah. Jadi ketika kita berdiskusi atau bermusyawarah di rumah untuk mengambil suatu keputusan, untuk membagi tugas-tugas di rumah, itu merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila di rumah. Yang terakhir, kita pelajari bagaimana penerapan atau pengamalan sila kelima Pancasila di rumah. Kegiatan yang bisa kita lakukan atau aktivitas yang bisa kita lakukan dengan menerapkan sila kelima Pancasila itu diantaranya kita harus bisa bersikap adil kepada kakak atau kepada adik dalam membagi makanan atau berbagi mainan dan yang lainnya. Kemudian kita juga harus bisa bersikap adil dalam membagi waktu untuk kita belajar maupun untuk bermain. Jadi kalau di rumah kita jangan sampai banyak main terus, belajarnya kurang, atau sebaliknya belajar terus tanpa bermain. Jangan ya, tetapi kita harus adil. Kita juga butuh belajar, kita juga butuh bermain. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa membagi waktu itu dengan adil atau dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Nah, demikian tadi adalah penerapan atau pengamalan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima yang bisa kita terapkan di rumah. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini ya. Semoga kalian bisa menyimak dan memahami materi yang Bu Umi sampaikan hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga esok hari kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar kembali, belajar bersama dengan Bu Guru, dengan Bu Umi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.